Setelah berjalan 2 bulan, pemerintah mulai kelihatan melonggarkan beberapa peraturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Tapi, apakah pelonggaran ini akan bisa membuat ekonomi bergerak? Bagaimana resiko besar terjadinya second wave dalam pandemi COVID-19? Menurut Irwanti, Investment Director, Schroder Investment Management Indonesia, dampak pandemik masih membayangi dunia. Pertumbuhan angka infeksi pun masih cukup besar. Walau beberapa negara sudah mampu mengurangi laju pertumbuhan, masih ada negara-negara yang tak mampu mengendalikan pandemik ini. Dampak COVID ini bisa kedua hal. Yang pertama itu dampaknya ke perekonomian yang sangat signifikan karena lockdown yang harus dilakukan oleh pemerintah begitu. Nah, dampak yang kedua ya dari perubahan lifestyle, karena orang-orang tidak bisa kembali melakukan kegiatan seperti yang mereka lakukan sebelumnya, seperti new normal gitu. Jadi kalau tadinya orang ke kantor, mungkin walaupun pandemi COVID sudah berkurang, mungkin 50-50, 50% balik kantor, 50% masih di rumah. Jadi ada perubahan kehidupan dan perubahan ekonomi. Nah, kalau untuk financial market tentunya dampaknya lebih dari yang ekonomi. Memang lockdown ini berdampak ke ekonomi dari sisi cash flow. Yang tadinya itu bisa beroperasi, tiba-tiba mereka harus tutup. Jadi tentunya implikasinya kalau bisnis tutup apa? Tidak ada pendapatan kan? Tidak ada penjualan. Nah, sepanjang mereka tidak ada penjualan, itu bisa yang terkena dampak itu dua hal. Yang pertama, mereka bisa tetap membayar biaya-biaya operasional mereka, tapi itu kan semua tergantung cash level mereka itu besar atau tidak. Atau yang kedua, mereka melakukan pengurangan biaya seperti beberapa employee di nonaktifkan. Jadi dampaknya dari dua sisi, bisnis terkena, daya beli juga terkena karena yang tadinya mereka dapat uang leburan, tiba-tiba mereka nggak punya uang leburan. Dulunya mereka punya pekerjaan, tiba-tiba mereka unemployed. Nah, ini berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri seperti IMF, World Bank itu sudah estimasi global itu di angka hampir minus 3% gitu. Jadi ini angka yang the worst since Great Recession di tahun 1930. Indonesia sendiri kita estimasi bisa di negatif, tapi negatifnya itu tidak sebesar zona global. Jadi sebenarnya dampak resesi Indonesia itu sebenarnya lebih baik ketimbang global. Jadi estimasi kami ya di sekitar angka 0 sampai minus 0,5%. Pasti dua-duanya terkena sih. Nggak mungkin kedua ini bisa memberikan return yang sangat tinggi kalau keadaan ekonominya bisa mengalami resesi atau pertumbuhan ekonominya itu di zona negatif. Nah, tapi kita pilih baik antara saham atau obligasi. Nah, memang dengan keadaan uncertainty yang masih tinggi seperti saat ini, tentunya obligasi masih menjadi pilihan yang lebih aman. Untuk menangani pandemi ini, pemerintah global itu melakukan stimulus. Mereka banyak melakukan seperti quantitative easing, QE, printing money, membeli banyak obligasi, untuk membantu perekonomian mereka. Nah, ini yang dilakukan oleh US secara agresif. Balance sheet dari the Fed US itu naik sangat signifikan, bisa mencapai 10 triliun US dollar. Nah, dengan keadaan seperti ini berarti QE-nya tuh jauh lebih besar ketimbang QE di tahun 2008. Begitu. Jadi, otomatis uang-uang ini akan mencari alokasi-alokasi investasi lain, begitu. Uang ini tidak akan masuk ke real sector. Karena buat apa masuk ke real sector saat ini? Karena tidak ada permintaan. Memang kalau dilihat Indonesia itu akan benefit dari obligasi. Uang ini akan masuk ke Indonesia melalui obligasi. Karena obligasi Indonesia itu sendiri masih memberikan imbal hasil yang jauh lebih tinggi ketimbang kebanyakan negara yang lain. Jadi kalau kita lihat obligasi Indonesia selama 2 tahun itu 7,8. Inflasi kita prediksikan di bawah 2% begitu. Jadi kira-kira ada real itu sekitar 5,8 hampir 6%. Cash level itu tidak bisa serendah seperti keadaan saat normal gitu. Investor harus lebih konservatif
karena sepanjang ini keadaan itu berbeda dengan keadaan business as usual gitu. Jadi kita melihat porsi cash atau porsi konservatif investment itu harus dibesarkan untuk saat ini. Tapi bukan berarti semuanya ya. Tetap harus ada porsi untuk melakukan investasi. Memang kita tidak bisa bottom the market. Tapi eventually krisis ini akan kita lewatin. Kita lewatin dengan cara apa? Pertama, kalau vaksin ini bisa ditemukan atau treatment efektif ditemukan. Nah, kalau memang vaksin ini sudah ditemukan atau treatment ditemukan, nah krisis ini akan berakhir. Saya nggak tahu kapan, kemungkinan 6 bulan lagi atau 1 tahun lagi, tapi eventually krisis akan berakhir begitu. Nah, di saat itu, kalau menunggu saat itu nanti rebound-nya juga akan sangat cepat begitu. Jadi saya sarankan investor itu tetap melakukan investasi tapi secara gradual. Itu karena untuk bottom time the market itu sangat sulit. Nah, yang kedua, tergantung dari horizon investasi. Memang seperti yang tadi saya bilang, saat ini lebih baik untuk masuk ke obligasi. Tapi untuk investor yang tentunya lebih willing untuk mengambil volatilitas atau risiko, itu boleh mulai masuk ke saham. Karena kalau dilihat, valuasi pasar saham kita dibandingkan pasar saham yang lain itu lebih murah. Tapi harus long term ya, horizonnya untuk saham. Begitu, karena kita nggak melihat ini recovery-nya akan berjalan dengan cepat gitu. Recovery-nya ini akan butuh waktu gitu.